Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megita Stari dari kelas 1A STR Kebidanan, NIM PO 7124224019. Saya di sini akan membuat tugas untuk memenuhi tugas Pancasila dari Bapak Wendy Anugrah Octavian SPD MPD. Di sini saya akan berpendapat argumen saya tentang kebijakan DPR anggarkan 48 miliar untuk gordeng. Sekjen sudah 13 tahun tak diganti seperti kain pel. Saya tidak setuju terhadap kebijakan tersebut karena menurut saya terkait anggaran 48 miliar untuk penggadaian gordeng baru, walaupun anggaran tersebut diperlukan karena gordeng sudah usai dan tidak pernah diganti selama 13 tahun. Sesuai dengan amalan Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana keadilan itu berarti semua rakyat Indonesia harus merasakan. Sedangkan uang anggaran gordeng ini hanya diperuntukkan oleh DPR saja, di mana uang tersebut bisa kita buat untuk kepentingan rakyat, contohnya seperti bansos. Kemudian ada juga pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang dimana yang mengatur anggaran negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri dari anggaran pendapatan negara, anggaran belanja, dan juga pembiayaan anggaran. Kebijakan yang kedua adalah 175.510 narapidana dapat remisi HUT Republik Indonesia ke-78. 2.606 langsung bebas. Saya sangat setuju terhadap dengan adanya kebijakan tersebut karena alasan dari pemberian resmi kepada 1.705.510 narapidana pada HUT RI ke-78 adalah kebijakan rutin yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia setiap tahunnya. Nah, kebijakan juga melakukan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik mereka selama menjalani masa pidana. Narapidana yang menerima remisi harus memenuhi syarat. Yang pertama, berlaku baik. Yang kedua, masa hukuman yang cukup. Yang ketiga, jenis tindakan pidana. Sesuai dengan Pancasila terkait kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, Manhumkam juga menjelaskan bahwa pemberian RU telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk apresiasi negara memberikan remisi kepada narapidana yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan. Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2012 mengatakan bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi. Kebijakan yang ketiga adalah Presiden Pemerintahan respon dampak El Nino pada 18,8 juta KPM. Di sini saya sangat setuju akan ada kebijakan ini karena adanya bantuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terhadap dampak kemarau panjang kepada 18,8 juta keluarga. Karena langkah-langkah ini diambil untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kritis yang diakibatkan oleh fenomena cuaca ekstrim. Dan juga untuk memastikan bahwa bantuan sosial seperti dan juga untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut El Nino dan menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan stok pangan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, saya juga tidak setuju dengan dana yang diberikan sebanyak 400.000 karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, karena tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan kebutuhan lainnya di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat kekeringan dan kenaikan harga bahan produk. Sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa perlindungan
sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Kemudian, jika dikaitkan dengan Pancasila, yang pertama itu ada Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan selanjutnya yaitu adalah kebijakan impor beras Indonesia sebanyak 2 juta ton hingga akhir 2023 dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Yang pertama, dalam kebijakan saya menganggap bahwa ini tidak setuju. Karena apa? Karena akan melemahkan lapangan kerja petani lokal. Kemudian akan bisanya terjadi korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Impor beras dalam jumlah besar dapat menunjukkan ketidakkestabilan ketahanan pangan. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kebijakan impor yang berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip tersebut karena bisa mengganggu produksi lokal dan juga kesejahteraan petani. Dampak pada petani lokal juga, kebijakan ini berpotensi merugikan petani lokal yang dapat kehilangan pangan pasar akibat masuknya beras impor. Hal ini juga bertentangan dengan sila Pancasila yang kelima, yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk petani. Kemudian juga ada pasal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur tentang ketahanan pangan dan juga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kemudian kebijakan yang terakhir adalah Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat. Di sini, terhadap kebijakan saya sangat setuju karena menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat angkatan bersenjata dan menjaga kedaulatan. Pesawat F-15EX ini, pembelian ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista TNI untuk menghadapi berbagai ancaman di kawasan dan meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. Pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang isinya usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan juga Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jika dikaitkan dengan Pancasila, yaitu terdapat pada Pancasila Persatuan Indonesia.